Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Khatifah, NIM 105421105117. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang krikotiroidotomi dan torakostomi. Nah, untuk penjelasan pertama yaitu saya mulai dengan krikotiroidotomi. Krikotiroidotomi ini merupakan suatu penusukan di daerah membran krikotiroid, yaitu dengan membebaskan jalan nafas. Nah, hal ini juga merupakan suatu jalan pintas untuk melakukan oksigenase dan ventilasi bagi pasien-pasien yang mengalami gagal nafas ataupun sumbatan jalan nafas atas. Nah, adapun indikasi dari krikotiroidotomi ini, yang pertama bila pasien ini mengalami sumbatan jalan nafas atas yang nyata, kemudian bila pasien ini telah mendapatkan bantuan nafas dengan menggunakan Bacvalvamax tetapi gagal. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dari prosedur ini, yang pertama itu ada manikin, kemudian ada meja instrumen, kemudian ada sarung tangan steril, ada kasa steril, ada larutan disinfektan, ada perban steril, kemudian ada plester, kemudian ada spoit ukuran 12 cc 2 buah, kemudian ada lidocaine 2%, kemudian ada perlengkapan set insuflasi dengan pipa yang berbentuk huruf Y, kemudian ada poliuretran protektif ukuran 12 sampai dengan 14 2 buah, kemudian ada gel antibiotik, salep antibiotik, kemudian ada wastafel, kemudian ada sabun antiseptik. Setelah kita menyiapkan alat dan bahannya tadi, tak lupa juga kateter intravena. Nah, setelah kita menyiapkan semua alat dan bahan, selanjutnya kita menghubungkan pipa Y tadi itu dengan selang oksigen atau tabung oksigen. Kemudian setelah itu kita hubungkan kateter intravena dengan kateter intravena yang berukuran 14 dengan spoit yang berukuran 12 cc. Nah, setelah itu kita palpasi daerah membran krikotiroid di sebelah anterior antara kartilagotiroid dan krikoid. Nah, setelah itu kita memegang trakea. Kita pegang trakea dengan menggunakan tangan kiri, yaitu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk agar trakea itu tidak bergerak ke arah lateral ketika kita melakukan prosedur. Nah, satu tangan lain kita atau tangan kanan kita ini melakukan penusukan di daerah garis tengah atau medial line. Untuk mempermudah penusukan, kita menggunakan jarum ukuran besar dengan ukuran 12 sampai 14. Kemudian kita terlebih dahulu kita melakukan insisi dengan ukuran dengan ukuran pisaunya itu 11. Kita insisi itu di atas membrana krikotiroid. Kemudian jarumnya itu kita arahkan dengan sudut 45 derajat ke arah kaudal. Nah, setelah itu kita masukkan secara hati-hati. Nah, setelah itu jika di dalam spoit itu
tidak ada gelembung udara atau tidak ada gelembung udara pada spoit yang berisi aquades. Nah, berarti jarumnya ini sudah masuk. Tak lupa juga ketika jarumnya masuk itu, kita sembari mengisap semprit. Nah, setelah masuk, kita lepaskan perlahan jarum dan kateter intravenanya. Kemudian selang dari kateter intravenanya ini kita sambungkan ke pipa Y tadi ya, pipa Y yang salah satu yang telah terhubung dengan oksigen. Kemudian kita tutup menggunakan ibu jari selama 1 detik, kemudian kita lepas selama 4 detik. Nah, prosedur ini bisa bertahan selama 30-45 menit. Nah, selanjutnya kita masuk ke torakostomi. Nah, torakostomi ini merupakan penusukan pada dinding dada bagian interkosta 2, di mana itu diperuntukkan untuk pengeluaran udara di bagian pleura, di mana hal ini biasa terjadi pada kasus-kasus tension pneumothorax. Adapun indikasi dari torakostomi ini yaitu ketika pasien mengalami tension pneumothorax. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama itu ada manikin, kemudian ada meja instrumen, kemudian ada sarung tangan steril, kemudian ada larutan disinfektan, kemudian ada kasa steril, kemudian ada pembalut steril, kemudian ada plester, ada larutan NaCl 0,9%, kemudian ada lidocaine 2%, kemudian ada spoit ukuran 12 cc 2 buah, kemudian ada poliuretran protektif ukuran 12 sampai dengan 14 2 buah. Kemudian ada kateter intravena. Nah, setelah itu ketika semua alat telah disediakan, tak lupa kita membersihkan daerah dada atau daerah penusukan kita dengan larutan disinfektan. Nah, setelah itu kita sambungkan kateter intravena dengan kateter intravena yang berukuran 12 dengan spoit yang berukuran 12 cc. Kemudian setelah itu kita melakukan palpasi di daerah antara iga 2, kemudian di antara klavikula. Nah, setelah itu kita lakukan penusukan. Nah, spoit ini berisi air, di mana airnya ini berukuran 5 ml. Nah, kemudian kita tusukkan ke daerah di atas kosta 3. Kemudian jika tidak terdapat gelembung atau gelembung udara pada air dalam spoit, kita nilai pernapasannya apakah sudah membaik atau tidak. Nah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.